penanganan bencana, pokoknya siap. Tapi nanti kita jangan disalahkan kalau ada duit yang disiapkan. Kan duitnya harus dinolin, harus dihabisin. Nah ketika duitnya harus dihabisin, nah kalau penanganan bencananya terjadi, kita mau pakai duit dari mana? Nah tapi pokoknya satu hal, kalau nanti ada uang yang disiapkan untuk penanganan bencana, jangan dibilang itu uang yang diparkir. Jangan dibilang itu uang yang disimpan, gitu loh, atau tidak dibelanjakan. Ini kan gitu loh. Nah ini ya harus penting. Jadi uang yang tersedia harus ada tuh harus sebenarnya. Kalau 20 miliar, kalau ukuran Jawa Barat sih 200 miliar harus ada sebenarnya. Untuk bencana. Nah tapi saya ngomong ke Pak Sekda mau saya habisin. Daripada saya dibilang diparkir kemudian TKD saya dipotong lagi. Nah ini kan ini penting Pak yang gini-gini. Perlu pemahaman mendalam tentang kondisi daerah. Kita ini siapa sih? Kita ini makhluk apa? Nah Jawa Barat ini kan lama kehilangan jati dirinya. Abang orang Palembang tuh jelas Pak jati dirinya. Sumatera Selatan pasti punya kebanggaan sama Sriwijaya Pak. Orang Makassar tuh jelas Pak. Orang Sumatera Barat tuh jelas Pak. Orang Jawa Tengah tuh jelas. Orang Jawa Timur ceritanya Mojopahit. Jelas Pak. Orang Jawa Barat, di mana letak kejelasan ideologi dirinya? Dari mana dia berasal? Siapa silsilah karuhunnya? Karuhun itu kan saya ngomong tentang karuhun itu yang itu di Jawa Barat itu sesuatu yang tabu diomongin, ya kan karuhun itu leluhur. Kan saya ngajarin sebenarnya, kita ngomong tentang nasionalisme. Kita ngomong tentang nasionalisme. Nasionalisme kita menjadi semu, menjadi formalisme upacara. Formalisme upacara? Iya, yang disebut dengan seorang nasionalis itu formalisme upacara. Mengikuti upacara-upacara, kemudian menggunakan pakaian-pakaian yang dianggap nasionalis. Yang paling lucu pakai nasionalis itu pakai jas, pakai dasi. Kan upacara kita selalu ditandai itu dari dulu. Nasionalis itu. Padahal jas dasi kan bukan bajunya nasionalis kita. Nah, bagi saya nasionalisme itu adalah keterikatan kita pada leluhur kita. Kalau orang terikat sama leluhurnya, maka dia akan terikat pada tanahnya, pada airnya, pada udaranya, dan pada cahaya matahari. Wow. Bagi orang adat, itu kan itu yang disebut papat kelima pancer ya di Sunda. Kan, yaitu kan tanahnya itu hitam warnanya, airnya warnanya putih, udaranya berwarna kuning, api itu warnanya merah. Yang orang Bali punya ajaran Tihiti Karana, orang Sunda punya ajaran papat kalimat tunggal. Itu kan, sedangkan undang-undang dasar kita menegaskan tentang manusia Indonesia seutuhnya. Nah, kalau manusia Indonesia seutuhnya berarti dia harus utuh, punya keterikatan batiniah, punya keterikatan lahiriah dengan seluruh alam di mana dia berasal dan di mana dia hari ini berpijak. Nah, keterikatan itu akan melahirkan ikatan moral. Makanya saya katakan di Sunda, sebenarnya kalau kita kembali pada ajaran Sunda, itu nggak ada jual beli tanah sebenarnya. Nggak Kan ada ya? Nggak boleh, nggak ada jual beli tanah. Masa negara diperjualbelikan gitu loh. Itu perspektif kebudayaan loh. Dan itu menjadi hukum yang mengikat pada dirinya, pada keterikatan pada alamnya. Nah, sehingga kalau ngomong ini kita masuk lagi pada wilayah-wilayah ketuhanan. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita menjadi makhluk spiritual, makhluk beragama, ya kan? Kita kan langsung mengklaim diri kita beriman pada Allah. Ketika beriman pada Allah, maka kita berserah diri pada Allah. Pertanyaan yang berikutnya adalah ketika berserah diri pada Allah itu, kita harus mengikuti hukum Allah. Hukum Allah mana yang mengikat diri kita dalam setiap waktu. Dan tidak perlu tafsir, tidak perlu pemahaman, tidak perlu ada diskusi, tidak perlu ada riwayat. Adalah hukum Allah yang sudah pasti tidak ada pemahaman dan terasa langsung oleh diri kita adalah hukum kausalitas, hukum sebab akibat, hukum alam. Sudah pasti. Nah, sehingga secara spiritual kita berserah pada Allah, tetapi secara material kita berserah mengikuti aturan alam yang sudah pasti. Saya itu terhenyak loh Anda menjelaskan seperti ini. Menggelitik pertanyaan saya. Saya mau tanya dulu. Sebagian negara-negara lain pada saat mereka di era 40-an, 50-an, 60-an, Masya Allah, mereka kan punya hutan banyak juga. Astagfirullah. Mereka punya tambang juga banyak. Semuanya mereka banyak. Pada saat itu negara mereka belum maju seperti sekarang. Maka mereka mengambil sumber daya alam mereka itu. Hutannya dibabat, tambangnya diambil,
Dan mungkin lingkungannya pada saat itu, wallahu alam ya, mungkin tidak lebih baik dari apa yang kita lakukan sekarang. Pertanyaan saya, siapa yang memprotes mereka di saat itu? Sekarang negara kita, negara-negara berkembang yang punya sumber daya alam, yang baru memulai untuk berpikir agar nilai tambah, untuk kemudian bisa mensejahterakan rakyatnya, untuk bisa membangun, kok ada yang merasa terganggu? Ada apa di balik itu? Allahu Akbar. Hewan-hewan liar di hutan udah mulai masuk Siapa yang kampung nih. bertuhan tidak boleh nebang pohon sembarangan. Siapa yang bertuhan tidak boleh mencemari sungai. Nah, pertanyaannya adalah kalau di tanah Sunda itu tidak dihidupkan sistem nilai, ajaran kebudayaan yang mengikat antara manusia Sunda dengan alam Sundanya, pertanyaan saya, mau menggunakan hukum apa? Kenapa? Karena buktinya hukum-hukum positif yang berkembang hari ini dalam bentuk undang-undang lingkungan hidup, gitu kan? Kemudian tata ruang, kan undang-undang konservasi, kan tidak memiliki efektivitas yang memadai. Nah, ini yang lagi saya sadarin terhadap orang Indonesia. Halo guys, terkait bencana di Sumatera, di Aceh, Medan, ya, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sekitarnya. Nah, akhirnya ada statement dari Pak Prabowo untuk segera ditangani oleh anak buahnya. Semoga ini serius ya. Karena begini, saya rasa memang bencana ini bukan karena cuaca ekstrim, tapi memang jelas karena bencana ekologis akibat alih fungsi hutan. Jadi Setuju. Ada juga negara-negara yang lain yang juga menghadapi kayak gini juga bencananya, tapi tak terjejas teruk kayak yang berlaku di Sumatera dan juga Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Ya kan, kalau kalian lihat tuh airnya deras banget, dan airnya tuh ngebawa lumpur, ngebawa kayak kayu-kayu gitu kan. Itu yang benar kata Mas ini, ekologi perhutanan itu udah dirusakkan oleh pembangunan atau serakahnya manusia untuk mengejar kekayaan, mengejar pembangunan tanpa mengira apakah yang akan berlaku di kedepannya. Masya Allah. harusnya ini disadari sejak lama ya. Jadi bukan malah justru menanam memberi statement jangan takut menanam kelapa sawit, tambah terus kelapa sawit, nggak peduli dengan deforestasi. Ini kenapa? Apa yang bisa kita harapkan jika presidennya bicara seperti ini? Kita lihatlah kemarin kan ada gajah yang kebingungan di kebun kelapa sawit karena hilang habitatnya. Jadi bukannya malah justru memerintahkan tentara, polisi menjaga kebun-kebun kelapa sawit, karena ini aset negara atau aset perusahaan. Karena kalau memang ini benar, Pak Prabowo ini memiliki tanah hampir 500 juta hektar yang berupa kelapa sawit. Belum lagi adiknya. Jadi ya semoga saja pernyataan Pak Prabowo ini serius. Tapi kenapa ya kok nggak dinyatakan sebagai bencana nasional? Apa nggak seserius itu? Salam. Saudara-saudara sekalian, pada saat sekarang kita merasakan bahwa ada saudara-saudara kita yang mengalami duka, musibah akibat bencana alam yang terjadi di beberapa tempat di Nusantara kita ini, yang terakhir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tentunya kita berdoa agar mereka senantiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, diringankan duka dan penderitaan mereka. Pemerintah bergerak cepat. Kita dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara, tetapi memang kondisinya sangat berat
banyak yang terputus, cuaca juga masih tidak memungkinkan, kadang-kadang juga helikopter dan pesawat kita sulit untuk mendarat. Tadi pagi kita telah berangkatkan 3 pesawat Hercules C-130 dan 1 pesawat A400. Untuk kesekian kalinya kita kirim bantuan dan terus-menerus kebutuhan mereka di lapangan kita dukung. Saudara-saudara, ini juga mengingatkan kita bahwa dunia penuh dengan tantangan, perubahan iklim, pemanasan global, kerusakan lingkungan, ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi. Ini juga saya kira mungkin para guru-guru di seluruh Indonesia yang sudah bisa mulai, saya yakin sudah mulai, tapi mungkin perlu kita tambah dalam silabus, dalam mata pelajaran, juga kesadaran akan sangat pentingnya kita menjaga lingkungan alam kita, menjaga hutan-hutan kita, benar-benar mencegah pembabatan pohon-pohon, perusakan hutan-hutan. Benar-benar juga sungai-sungai harus kita jaga agar bersih sehingga dapat menyalurkan air yang bisa tiba-tiba datang. Itu tadi kita lihat KDM. Pidatonya itu nggak jelas ya, dari kemarin-kemarin, dari tahun-tahun dulu sampai ke hari ini, penegasannya adalah menjaga lingkungan, menjaga hutan, tanam pohon, jangan dibabat hutan, jangan ada aktiviti-aktiviti pembabatan hutan yang ilegal gitu, tambang yang ilegal, yang tidak dijaga kelestarian alam sekitar, karena ini efeknya di kemudian hari. Ini yang kita lihat sekarang berlakunya musibah banjir di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan di Aceh. Banjirnya itu bukan biasa-biasa, kita lihat Masya Allah, kita ini jadi takut gitu kan, jadi takut melihatnya ada korban jiwa, korban harta, kedukaan yang mungkin kita nggak dapat rasakan, tapi mereka itu menanggung gitu kan, dan mengharapkan agar ada bantuan-bantuan dari kerajaan atau pemerintah yang datang cepat sehingga mereka itu bisa menjalani kehidupan seperti biasa. Dan apa yang ditegaskan oleh Kang Deddy, nah ini hari ini terbukti betapa pentingnya untuk menjaga kelestarian alam sekitar. Bagaimana aktifnya Kang Deddy menghapus, membongkar bangunan liar, aktivitas liar yang tidak memiliki kelulusan untuk dibangunin dan sebagainya, karena itu akan menyebabkan bencana seperti ini. Dan ini ternyata terjadi, itu kan disebabkan berlakunya perubahan iklim. Itu memang udah berlaku, dan seperti yang saya katakan tadi, semua ada, banyak negara juga menghadapi, terutamanya ASEAN, negara-negara ASEAN menghadapi ini banjir gitu kan. Tapi yang asli ya di Sumatera Barat ini, di Sumatera Utara, di Aceh itu banjirnya luar biasa, kayak longsor gitu, longsor tanah pasir gitu, yang turun ke bawah, airnya deras, nggak ada yang masak, nggak ada yang memasak bumi itu, yaitu pohon-pohon dari hutan. Dan kita lihat bagaimana hidupan liar di dalam hutan, terpaksa mereka habitat mereka itu udah hilang gitu kan, terhapus. Jadi kemana mereka mau pergi gitu kan, terpaksa masuk ke kampung-kampung, dan pastinya itu memberikan bahaya lain kepada masyarakat. Dan apapun kita mengharapkan ada solusi di sebalik ini, solusi segera yang diberikan, bantuan segera yang diberikan kepada yang terdampak dengan berlakunya banjir ini. Dan kita mengharapkan agar semuanya akan pulih sedia kala, dan
lebih tegas pemerintah untuk memastikan bahwa tidak ada pembangunan yang dilakukan di kawasan-kawasan hutan yang akan merosakkan kawasan hutan. Kita tahu hutan itu adalah ekosistem yang akan menjaga sebuah negara itu daripada bencana-bencana ini, pasak ya gitu kan, yang menghalang hujan dari turun langsung. Kalau tidak ada pohon-pohon besar ini, pohon-pohon di hutan, longsor itu akan lebih mudah terjadi dan lebih cepat, lebih deras gitu kan. Tidak ada shield ataupun penghalang air deras ini untuk jatuh ataupun untuk turun ke bawah di kawasan lingkungan ataupun kawasan masyarakat gitu. Itu yang dimaksud oleh Kang Deddy. Dan ya, kerakusan, ketamakan manusia yang membuat masalah ini akhirnya terjadi. Dan ya, ekosistem itu sebenarnya harus dibaik pulih. Dan ketegasan pemerintah untuk memastikan bahwa tidak ada perusahaan ilegal yang membabat hutan, yang tambang ilegal itu kan yang berlaku di Indonesia. Ya, kita mengharapkan segera pulih saudara-saudara kita di Sumatera, di Aceh pastinya, yang baik-baik aja insya Allah. Kayaknya asliku kayak marah banget, sedih tapi ada marahnya melihat keadaan ini atas iya. Astagfirullahaladzim. Baik-baik, segera titip komen di bawah pandangan dan rasa teman-teman asli channel ini. Ada yang terdampak di atas berlakunya tragedi tenggelamnya banjir ini, titip komen di bawah. Sampai ketemu lagi di lain video insyaallah. Assalamualaikum, jaga diri, dadah.